Halo guys, welcome to Auto Booster, dan di video kali ini kita bakal nge-review Formula Student yang dilakukan oleh anak ISTTS. Di sini kita sudah ada beberapa trofi dari anak ISTTS. Namun kita di sini bukan membahas tentang trofinya, tapi kita akan bahas teknikal dari mobilnya. Ini adalah mobil karya Institut Teknologi 10 November. Oh, ITS berarti, bukan ISTTS. Jadi kita akan review dari depannya. Dari depan kita lihat bagian depan sudah menggunakan fiber, walaupun memang agak fleksibel. Di bagian samping di sini ada scoop yang mengarahkan angin sampai ke belakang, dan ada full body yang serupa dengan Formula. Karena ini memang sejatinya adalah Formula Student. Oke, kita akan coba masuk ke bagian belakang. Isi ya bro ya. Oke, untuk masuk ke bagian ini memang nggak ada setirnya, jadi kita langsung masuk aja. Untuk tinggi saya yang tingginya 167 cm, posisi badan memang sangat-sangat proper, dan posisi setir sangat proper. Ketika tangan menghandle setir, posisiku berada di 90 derajat, yang dimana itu sangat proper untuk mobil balap. Di bagian setir memang tidak ada tombol apa-apa, dan di bagian sini ada cluster dan beberapa tombol yang berfungsi. Tombol on, off, cut off, dan beberapa indikator dari kompresor dari yang ada di mesin-mesin. Pump, GLVN, dan R. Kenapa kok R ya? Padahal ini mobil elektrik. Oke. Secara duduk oke, dan secara sabuk pengaman kita dapat sabuk pengaman 4 titik. Dan untuk posisi kaki dia memang tidak tersangga, karena memang mobil balap Formula tidak ada yang menyangga kaki. Dan rasa pedalnya pun rasanya sangat mobil balap, tapi antara gas dan rem dia feel-nya beda. Yang remnya dia lebih keras, dan untuk gasnya dia lebih empuk. Seperti itu. Dan memang terasanya tidak ada ABS, EBD maupun BA. Jadi makanya rasanya keras. Dan untuk rem sudah menggunakan rem cakram, tapi speknya spek 2 piston saja. Oke, karena ini sebuah formula yang didesain oleh mahasiswa dan speknya tidak dituliskan di kertas, maka kita akan langsung wawancara dengan general manager dari project ini. Oke, jadi di sini saya sudah bersama dengan Anggito, general manager dari project Formula Student ini. Ya. Dan seputar project yang Formula Student ini speknya pakai apa? Speknya, mesinnya pakai mesin apa? Kalau mesinnya kita pakai produk Indonesia, yaitu Braja. Itu buatan dari Indonesia sendiri. Markasnya emang di Surabaya. Itu yang warna merah itu. Oh. Ya, itu motornya dari Indonesia, asli Indonesia. Asli Indonesia. Ya, buatan anak bangsa. Terus untuk baterainya kita pakai jenis Livepo 4. Livepo 4 itu kenapa dipilih? Karena emang voltasenya yang tinggi, dan itu berbentuk kayak pouch gitu, panjang. Jadi bukan yang silinder tapi yang pipi. Oh. Dan untuk dayanya itu sekitar 5,2 kWh. 5,2 Iya. kWh. Terus untuk motornya dayanya 25 kW. 25 kW. Jadi masih bisa untuk nyaingi tim-tim luar yang teknologinya udah tinggi. Ini udah termasuk tinggi. Untuk top speed sampai berapa? Kalau untuk top speed kemarin kita terakhir 120. Kita emang settingannya bukan untuk top speed sebenarnya. Mobil listrik itu karena torsinya besar di awal, kita akselerasinya yang cepat. Kalau misalnya 0 sampai 100 gitu bisa sampai 5 detik. 5 detik. Bawah 5 detik. Bawah 5 detik. Ada transmisinya enggak? Kalau di sini kita nggak pakai transmisi, tapi kita pakai LS di situ, single transmission, tapi pakai limited slip differential. Oh, limited slip. Iya, jadi biar untuk akselerasinya itu menambah. Jadi putaran kanan kirinya bisa berbeda. Oh, tapi kalau LSD-nya dia bikin sendiri atau pakai spek dari motor lain? Oh, kalau LSD-nya kita ambil dari mobil luar, mobil gitu, diambil bagian LSD-nya, terus kita untuk casingnya kita pakai buat sendiri. Oke. Dan aku lihat di sini ya, bagian kanan dan kiri ada scoop. Iya. Itu berfungsi untuk mendinginkan apa? Kalau yang bagian kanan ini sebenarnya untuk radiator. Jadi radiatornya ini berfungsi untuk mendinginkan controller sama baterai. Controller sama baterai. Sebenarnya kanan kiri harusnya diisi radiator. Cuma karena kita lagi pakai motor yang buatan ini, jadi nggak terlalu butuh pendinginan yang tinggi. Harusnya kalau nanti kalau untuk lomba
pastikan otomatis motornya jauh lebih besar. Nah itu harus pakai kanan dan kiri. Oh, harus kanan dan Ya, kiri. jadi seimbang Oh. pendinginannya. Dan untuk kejuaraan, tadi kan aku sempat wawancara ya sama yang siapa namanya? Prescia. Indonesia. Prescia. Oh, Tresia. Itu kan ada beberapa prestasi yang dihasilkan dari mobil ini. Iya. Itu prestasinya apa aja? Kalau yang terakhir, yang baru-baru ini, baru tadi pagi kami dapat juara 2 di Design Challenge Formula E di Jakarta. Jakarta. Ya, tapi kalau untuk yang benar-benar acara offline kita, itu udah pernah di Jepang, itu top 5. Top 5. Top 5 Formula Student Engineering gitu. Untuk bagian ini. Jadi ya di situ ada lomba kayak skid pad, autocross, akselerasi sama ketahanan ini buat waktu ketika dilombain. Jadi kita ada 22 lap dan di situ dengan kecepatan nggak boleh lebih dari tidak boleh lebih turun dari 40. Jadi harus 40 hingga 60 rata-ratanya. Dan akhirnya berhasil sampai Top 5. top 5. Iya. Untuk kapasitas baterai yang dimiliki, Iya. itu dia berhasil menyelesaikan berapa lap? Kalau emang itu 22 lap tapi yang dicari itu seberapa waktu yang paling cepat gitu. Oh. Jadi misal dengan 22 lap kita bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Nah itu udah termasuk tinggi. Ada yang 1 jam tergantung kecepatan dari mobilnya sendiri supaya baterainya tetap sustain. Oh. Dan untuk drivernya itu driver Indonesia atau driver dari luar? Yang Kita waktu? pakai mahasiswa ITS sendiri. Mahasiswa Jadi tetap ITS. ya dari tim ini sendiri karena kan yang udah tahu yang bikin pasti harus jadi driver gitu. Oh. Dan itu yang dari drivernya itu juga pembalap atau mahasiswa aja? Kita ada latihannya. Ada latihannya? Iya. Untuk sebelum lomba pasti kan ada waktu buat latihan. Oh. Jadi bentuk lintasannya gimana, menyesuaikan. Keren ya? Bikin sendiri bisa sampai top 5 di Jepang. Iya, Oh iya. lagi. Oke, oke. Dan untuk ban ini dia pakai speknya apa ya? Kalau kita Velg dan ban. kalau peleknya kita pakai Kaiser. Jadi dia bentuk tripis tapi komposisinya ini dari aluminium. Jadi nggak sampai sekitar 1 kilo nggak sampai. Nggak Terus sampai. untuk bannya ini memang kita harus impor karena di Indonesia susah nyari yang ring 10. Ini kan ring 10. Nah, itu cuma ada di Amerika. Jadi kita impor dari Amerika untuk ban. Dari yang kering ataupun yang basah ini basah. Oh. Iya. Dan untuk remnya? Kalau remnya kita pakai kaliper biasa, kaliper yang 2 piston biasa. Untuk biasa dipakai yang di motor-motor itu. Jadi 2 piston tapi dengan piston yang lebih besar aja di sini. Oh. Itu bisa custom biasanya kita, Mas. Minta di perusahaannya. Oke. Suspensi pakai punya Kalau suspensi ini kita pakai Fox. Fox. Ya. Dan belakang nggak ada suspensinya ya belakang? Ada itu. Oh, Kalau itu. itu jenisnya kan ini yang ini full rod. Jadi Oh. ketika dia membelok lebih stabil aja. Kalau yang di belakang push rod karena emang bebannya mobil listrik ini kan punya beban untuk cenderung ke belakang kan karena Iya. ada baterai. Oh. Ya itu. Kita pakai itu karena memang lebih stabil pakai push rod. Jadi terkompresinya ke sini. Kalau yang ini kan tarik. Oh, oke, oke, oke. Udah pernah tes nggak? Hambatan angin udah pernah tes belum? Oh, kalau itu masih dalam penelitian. Masih Karena dalam- ini masih hasilnya kayak gini. Karena sebenarnya kalau mobil-mobil seperti ini itu lebih bagus lagi sebenarnya tanpa ini. Cuma kita masih gimana caranya penelitian ketika kita menggunakan ini tetap menurunkan koefisien drag-nya. Jadi nggak membuat mobil ini lebih lambat. Justru malah lebih cepat gitu sih. Itu masih dalam penelitian kita. Nanti itu biasanya kita penelitian itu gabung sama badan riset yang di Jakarta. Itu kayak ada turbin anginnya gitu. Oh ya. Berbicara sama project ini, project yang sana tuh kamu handle juga enggak yang di sana? Kalau di sana beda tim. Oh, beda Itu tim. untuk khusus yang bensin atau internal combustion. Berarti ini khusus elektrik Ya, ya? ini khusus elektrik, yang sana untuk combustion. Oh, Tapi kita sama, yang sana juga ikut Jepang juga. menarik. Tapi beda kelas ya pasti ya? Iya, beda kelas. Beda kelas ya? Oke, oke. Oke, terima kasih bro. Ya, makasih, Sudah Mas. ngasih wawancara sama Iya. inspirasi buat anak-anak muda yang mungkin interest sama teknik formula. Seperti itu. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you next time.